Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Waalaikumsalam. teman-teman Asta. Jadi hari ini kita kumpul lagi bareng di forum silaturahmi yang insya Allah dalam 1,5 jam, 2 jam ke depan kita ngobrol bareng Pak Asro dan Pak Tendi. Topik kita, mungkin kalau dengar dua nama ini pasti udah tahu kemana nih arah ngobrolannya gitu ya. Arah obrolannya udah jelas kita mau ngobrolin masalah passenger drone nih. Passenger drone yang akhir-akhir ini, mungkin 2-3 tahun terakhir ini rame dibicarakan di dunia maupun di Indonesia gitu. Nah, sore hari ini forum silaturahmi ini agak sedikit berbeda. Bedanya di mana? Itu karena kita pengennya sekarang lebih banyak interaktif, lebih banyak diskusinya. Jadi nanti dari pemateri, dari Pak Asro dan Pak Tendi, ada beberapa pertanyaan juga yang akan disampaikan oleh saya. Nanti setiap topiknya akan saya buka pertanyaan, jadi nggak harus di belakang, di akhir. Tapi tetap ada batasan-batasan waktu juga yang nanti saya coba arahkan juga. Kemudian untuk teman-teman yang baru bergabung di Asta juga, karena tadi saya lihat ada beberapa yang mendaftar baru ya, selamat datang. Mudah-mudahan teman-teman ini mendapat manfaat dari Asta juga dan ikut berkontribusi juga, karena di sini, di Asta ini kami berkumpul semua untuk sama-sama berkembang bersama-sama. Gitu. Jadi jangan takut untuk bersuara gitu ya, speak up gitu. Jadi kita semua bisa ngobrol bareng-bareng, kita bahas. Jadi pengennya sih industri drone di Indonesia menjadi raja di negara sendiri gitu. Iya. Oke, jadi untuk sore hari ini Pak Tendi dan Pak Asro ini udah datang nih, udah hadir. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, jadi ada kesalahan teknis tadi. Jadi linknya yang pertama itu belum kita share tapi ada problem. Akhir kita baru last minute. Jadi mungkin teman-teman yang belum bisa ikut di sore ini nanti bisa lihat di tayangan ulangnya di YouTube. Oke, untuk yang pertama ada Pak Asro nih, mungkin saya mau ngintip dulu nih Pak. Pak Asro ini masih di Amikom Pak ya? Iya, masih. Masih di Amikom, tapi beliau aktif di Frogs, di COO dan co-founder juga nih. Frogs ini perusahaan yang bikin heboh. Pak Asro yang bikin heboh. Bikin Gitu. heboh. Jadi telah berhasil mendesain dan membuat Membuat prototipe. onar. Ownernya bagus Pak, itu men-trigger Pak. Harus ada yang seperti ini supaya semua jadi melek, semua jadi berkembang. Kemudian pengalamannya cukup banyak, udah 13 tahun di aircraft industry. Kalau saya ngintip di LinkedIn-nya Pak Asro nih. Iya, Di iya. avionic engineer, udah ngajar juga udah 11 tahun. Terus Director of Innovation Center di Amikom Jogja. Kemudian Director Amikom Business Park juga. Wah, ini udah banyak sekali nih malang melintangnya. Gitu. Kemudian hari ini nanti Pak Asro mau diskusi bareng kita semua tentang passenger drone, terutama yang udah diuji cobakan Pak Asro ya, yang Frogs Iya, itu, iya. dari Frogs itu, dan udah apa ya, membuat melek teman-teman baik itu sesama pengembang drone ataupun pemerintah gitu, karena udah mulai dilihat sama apa namanya perhubungan gitu kan, Kominfo, terus dan lain-lain. Oke, Iya, selain riset Pak juga. Asro ada Pak Tendi. Pak Tendi ini saya belum pernah ketemu Pak Tendi, tapi saya udah ngikutin lama Pak zamannya Puma. Karena dulu saya juga di pemetaan, jadi saya suka ngintip-ngintip Puma Engineering. Ya. Itu kalau Pak Tendi sekarang yang saya tahu terakhir drone box-nya Pak ya. Ya. Itu konsepnya keren juga Pak. Itu. Kemudian CEO Puma Engineering, kalau CEO Infocor Teknologi Nusantara juga, sama UAV Indonesia. UAV Indonesia juga saya sempat ngikutin juga tuh Pak. Pengalamannya Pak Tendi udah banyak. Ini ngedevelop UAV surveillance
ITN V6 ini hybrid engine. Nanti mungkin Pak Tendi bisa kasih kasih bocoran-bocoran hybrid engine ini seperti apa sih gitu kan. Kemudian drone taxi for passenger. Nah, ini dia nih for passenger dengan payloadnya itu 400 kg dengan hybrid generator. Kemudian ada VTOL, LiDAR mapping, kemudian hexacopter delivery yang payloadnya 5 kg. Oke, nanti dua-dua pembicara ini akan bersama kita 1,5 jam ke depan. Saya harap nanti teman-teman bisa ikut diskusi bareng kita. Oke, untuk yang pertama saya persilahkan Pak Asro dulu. Pak Asro mungkin bisa sapa teman-teman Asta kita nih sore hari ini. Kemudian Pak Asro juga mungkin bisa menjelaskan lagi background-nya. Kemudian Pak Asro ngapain aja sekarang di Frogs bagaimana gitu Pak. Untuk pembukaan dulu Pak. Yeah. Pak Asro silakan Pak Asro. Ya, terima kasih Mas Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya ya, Mas Asa. Saya sebenarnya termasuk anggota baru nih di ASA. sudah lama dengar dari Mas Didi, tapi baru kemarin daftar ya. Luar biasa ini ada asosiasi seperti ini. Saya kira ini nanti penting ya, ada asosiasi kita bisa sama-sama bareng-bareng gitu lah membangun. Ya karena kita ternyata sadar Mas Asa kalau bangun drone seperti itu kalau sendirian memang mission apa ya, impossible. Betul. Karena kita kan resource-nya terbatas ya. Jadi di Jogja aja kami ini atas ini juga kemarin atas inspirasi dari Pak Alex ya. Kita ngubungin YPTI, UGM dan lain-lain. Oke, mungkin mulai dari intro ya. Saya itu dulu di IPTN sejak 93 sampai 2007. Jadi mungkin dengan Pak Dadang ya, kemudian dengan di Wafindo Pak siapa lupa namanya. Itu kami pernah sama-sama di IPTN. Cuma saya dulu kan fokusnya di avionik ya, khususnya di flight control memang. Saya terlibat di 250, kemudian 250 di HOT ya karena ada masalah politis. Kemudian sejak 250 di HOT saya kemudian di-assign di program pesawat CN235, pesawat lama ya. Ya. Cuman menariknya pesawat CN235 ternyata mungkin ini cerita sedikit ya. Walaupun pesawat lama tapi demand-nya cukup tinggi. Jadi terutama untuk military transport itu cukup tinggi. Jadi Malaysia, UAE, Thailand dan lain-lain. Lalu belakangan itu banyak permintaan untuk CN235 yang special mission. Jadi misalnya untuk VVIP kita pernah juga buatkan untuk Presiden Korea. Jadi waktu itu tahun 2002-an lah kami bangun itu. Jadi lalu ada juga MPA ya, pesawat Maritime Patrol Aircraft itu juga banyak demand-nya dari Malaysia sendiri. Dan yang lumayan unik ini Malaysia ini kan sangat sangat fanatik dengan pesawat kita. Jadi dia itu suka sekali dengan pesawat buatan Indonesia. Mungkin sama-sama Melayu mungkin ya. Jadi sampai Panglima Angkatan Udaranya itu kalau kemana-mana ya, bahkan ke UK itu bawanya 235 dibawa kemana-mana ya. Jadi kayak inilah dia suka sekali bawa pesawat itu. Jadi sebetulnya di PTN itu sebetulnya secara produk itu memang tidak banyak diberitakan, tapi sebenarnya kualitasnya cukup digemari ya oleh customer. Kemudian 2007 saya resign ya karena teman-teman tuh sudah pada kemana-mana. Ada yang ke Airbus, ada yang ke Dornier, ada yang ke Embraer. Jadi
sepi gitu lah, makanya di saya tak pindah Jogja aja. Kebetulan saya dulu kuliah di Jogja, saya punya pengalaman berkesan lah hidup di Jogja. Jadi saya pindah, kemudian saya akhirnya switch ya, jadi dosen ya, jauh dari ini urusan penerbangan. Tapi saya masih sempat ini Pak Asa dan teman-teman sempat bikin black box online ya. Saya pernah bikin riset, lalu saya pernah dapat penghargaan ya dari Pak SBY waktu itu, tahun pas 100 tahun kebangkitan nasional itu tahun berapa? 2008 ya. Saya dapat penghargaan karena itu riset itu ya, bikin black box online. Kemudian setelah itu saya nggak pernah lagi bersentuhan dengan dunia aviasi sampai tahun 2017 itu tiba-tiba ada Pak Kiwi dari Myanmar ya, walaupun beliau asli Indonesia, tiba-tiba ngajak atau meminta saya untuk membantu dia mewujudkan mimpi beliau itu ingin punya drone passenger buatan anak Indonesia gitu ya. Karena beliau lihat waktu itu tahun 2017 saya sendiri nggak ini ya, nggak tahu persis dunia drone ya, khususnya nggak tahu mappingnya gimana, apalagi di Indonesia. Saya sendiri nggak mainan drone ya. Jadi waktu diajak untuk bangun drone passenger, saya juga agak bimbang ya, di Jogja siapa ya yang bisa saya ajak untuk ini ya, bareng-bareng bangun ya. Tapi karena Pak Kiwi ini terus-menerus meminta, akhirnya saya ini Pak, di Jogja itu ada Sekolah Tinggi Teknik Penerbangan Adi Sucipto, di mana Mas Didi itu dulu kuliah di situ. Jadi saya ke sana, saya ketemu, kebetulan ada alumni IPTN juga di sana, jadi kita bareng-bareng bikin tim, kemudian kita bikin plan, kemudian lalu mulai ya tahun 2017 kita mulai nekat lah ya bikin drone passenger gitu. Ya perjalanannya cukup penuh dinamika ya. Jadi kita pernah bikin versi yang pertama itu pakai wing ya, dengan tujuan supaya dapat durasi terbang yang cukup jauh ya, karena kalau semuanya pakai multirotor kan baterainya juga terbatas ya. Itu desain yang awal, tapi akhirnya Pak Kiwi itu kurang sepakat ya, akhirnya kita ganti lagi dengan desain yang seperti ini yang sekarang ini ya. Mungkin saya sharing korban nggak apa ya? Boleh Pak, silakan langsung Pak. Ya, ini yang sekarang seperti ini, helikopter. Ini sudah versi yang kedua. Dan ini juga lumayan juga untuk mewujudkan ini. Walaupun akhirnya alhamdulillah ya tahun 2020 bulan Maret itu kita bisa first flight, walaupun nggak terlalu tinggi ya, tapi kita bisa terbangkan. Nah, sejak itu karena ada pandemi, lalu ada masalah finansial di investor dan sebagainya, hanya kita sekarang ini lebih realistis Mas Asa ya. Jadi kita lebih fokus ke membangun drone yang punya punya demand yang memang jelas banyak di pasaran, yaitu drone sprayer. Kemudian kita juga sekarang perusahaan kita pecah jadi dua ya. Ada satu perusahaan lagi yang kita buat khusus untuk melayani permintaan spraying di daerah Riau, Kalimantan dan sebagainya. Nah, itu cerita sedikit ya. Jadi sejak 2017 itulah saya mulai lagi masuk ke dunia aviasi yang sudah lama ya, sudah lama banget saya lupakan. Oke. Jadi kemudian kalau drone
ini sebetulnya idenya itu, ini UMG ini yang di bawah Pak Dwi itu sebenarnya punya banyak startup ya, yang beliau itu punya misi gimana nanti ke depan teknologi yang di diprediksi di masa depan ini akan menjadi teknologi yang mendominasi, seperti misalnya AI, kemudian smart farming, kemudian telemedicine, kemudian edutech. Ini semua memang beliau bangun ya, sampai sekarang juga masih konsisten. Selain Prof ini, UMG ini punya banyak startup yang concern ke bisnis ekonomi digital ya. Kemudian ini mungkin kita semua tahu ya, bahwa selain Indonesia ini sebenarnya kita juga termasuk yang belakangan ya, karena sebelumnya sudah banyak sekali yang mengembangkan drone partner ini, yang semakin kesini semakin menarik ya. Saya lihat yang punyanya Vertical Aerospace ini atau punyanya Elcer yang maker itu menarik ya, menarik sekali untuk kayaknya semakin kesini semakin matang konsep-konsepnya, dan kayaknya dalam waktu nggak lama lagi, mungkin 3 tahun lagi ya, kalau isu soal sertifikasi bisa diselesaikan, mungkin kita bisa mulai melihat ya drone passenger ini sudah mulai beroperasi. Oke, ini mungkin hanya ini kurang lebih ya bentuknya. Ini ada, kita punya 8 engine ya. Kemudian ini sebetulnya waktu tahun 2017, waktu itu mungkin belum seperti sekarang ya. Jadi waktu itu untuk mencari engine yang sesuai dengan spesifikasi kita agak susah ya. Jadi kita memang tidak punya kemampuan untuk membuat engine sendiri, jadi kita cari keluar. Lalu kebanyakan mereka juga masih riset, jadi mereka juga bahkan masih minta tolong kita untuk ngecek ya, coba dites kira-kira trustnya mencapai spesifikasi apa enggak. Jadi memang tidak seperti sekarang ya, setelah 4 tahun kemudian ternyata banyak industri yang sudah memproduksi engine yang bagus ya, yang sudah satu paket, misalnya engine dengan ESD-nya satu paket, kemudian dengan trust yang cukup, itu sudah cukup banyak tersedia. Jadi kalau misalnya ini nanti kita misalnya ini kan kita juga diminta untuk membuat versi yang berikutnya ya. Ini kan versi kedua, sehingga namanya 282. Jadi versi kedua dengan 8 engine dengan 2 penumpang, kita diminta untuk desain yang versi 3. Nah, ini mungkin nanti dari pengalaman versi 2 ini kita akan ubah beberapa hal ya. Misalnya nanti engine-nya akan kita taruh di atas seperti yang vertical aerospace atau yang seperti volocopter ya. Volocopter ya, betul. Ya, itu lebih powerful sih untuk lift off-nya. Jadi waktu membangun ini sebetulnya yang jadi masalah lebih ke ini, teman-teman ya, lebih ke engine, kemudian flight control, baterai, karena memang 3 hal itu masih kita mengandalkan dari produk luar negeri. Ya, jadi yang effort kita yang bisa kita kerjakan di dalam sementara ini baru frame-nya ya. Frame-nya ini semuanya karbon, lalu di sini nanti ada center plate ya. Jadi center plate ini dari aluminium. Jadi sebetulnya kalau dari sisi komponennya itu yang bisa kita provide sendiri itu baru dari sisi airframe. Tapi ini sampai saat ini kita masih sedang mengembangkan flight control sendiri, yang mudah-mudahan nanti bisa kita pakai untuk menggantikan flight control yang selama ini kita gunakan untuk
Frog 282. Oke, mungkin itu ini sedikit demo ya. Pernah terbang sini, lumayan terbang. Kalau ini landing gear sebenarnya nggak kita pakai sih. Ini hanya untuk kemudahan mobilitas saja, untuk dibawa ke mana-mana pakai roda. Jadi sebenarnya nggak ada landing gear, karena pakai landing gear. Mungkin itu aja dulu, Mas Asa dan teman-teman, untuk pengantar diskusi. Nanti mungkin lebih banyak kita eksplorasi sambil ngobrol-ngobrol. Betul. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Pak Asro. Nah, teman-teman Asta, Pak Asro tadi udah cerita sedikit, nanti kita dalemin lagi, kita korek lagi. Nanti ada yang mau nanya-nanya langsung aja. Nah, tapi sebelum saya buka sesi diskusi ini, yang pertama, saya panggil Pak Tendi dulu nih. Pak Tendi, mana Pak Tendi Dronebox nih? Nah, Pak Tendi udah ada nih, udah nongol. Yuk, Pak Tendi bisa cerita sedikit intro, pembukaan, background, kemudian mau Dronebox atau Puma engineering-nya untuk masalah passenger juga bisa masuk ke sana gimana? Ya. Gimana, Pak Tendi? Monggo silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Mudah-mudahan kita bisa lewati pandemi ini dengan tetap sehat seperti sedia kala. Ya, sebelumnya ya perkenalkan, nama saya Tendi. Di sini saya mewakili dari Dronebox Indonesia. Saya sebagai CEO di Puma Engineering juga di Infocore Teknologi Nusantara sebagai direktur. Kebetulan untuk drone taksi ini ada di Infocore Teknologi Nusantara. Base-nya di Jakarta Utara tepatnya di Kelapa Gading. Untuk Dronebox ini sebetulnya Dronebox ini kan platform ya. Jadi platform ini yang menjembatani antara klien dengan pilot drone. Jadi ke depan pilot drone itu bisa mandiri tanpa harus terikat dengan perusahaan. Jadi kami yang akan mewakili untuk asuransi dan lain sebagainya. Jadi kita bisa harus terbang dengan safety dan sesuai regulasi. Jadi di dalam platform pun ada untuk perizinan terbang yang mungkin di US itu udah sistem low altitude LAANC. Jadi untuk perizinan terbang sudah dalam hitungan detik ya, untuk rekreasional maupun 417. Jadi di Indonesia ini saya harapkan nanti mungkin dari pihak-pihak terkait juga dari KPPU ataupun dari Airnav, DNP itu bisa terintegrasi lebih cepat untuk perizinan terbang. Karena mau bagaimanapun daripada kita melihat banyak yang ilegal untuk terbang, mending kita legal tapi cepat gitu kan, untuk perizinan dan yang lainnya bisa lewat aplikasi, bisa termonitor, apalagi mungkin nanti dengan teknologi 5G ya. Mungkin saya bisa share sedikit mengenai Dronebox. Ini yang sebelah kiri drone passenger yang kita bangun dari PT Infocore Teknologi Nusantara. Juga ada drone eVTOL. Belum kelihatan Pak Tendi? Ya. Oh, di saya nggak udah ya, Mas? Oh, saya belum nih. Ya, udah kelihatan, Mas. Udah. Udah kelihatan ya? Udah. Lanjut. Udah. Delay ini di Ben Hill. Ya. Ya, ini drone passenger dengan 4 passenger atau dengan payload 400 kg. Kita menggunakan hybrid generator dengan power train sekitar 400 sampai 500 kW, yaitu setara dengan 600 sampai 700 horsepower engine. Nah, di situ kita generate to electric motor, jadi lebih safe untuk penerbangan dan lebih long endurance. Jadi target penerbangan bisa mencapai sekitar 400 km atau sekitar 3 atau 4 jam untuk flight endurance.
jadi bisa ya untuk company kita manufacturing juga service provider untuk drone passenger delivery maupun untuk jasa pemetaan, mapping, surveying, inspection, and monitoring. Yang sebelah kiri itu drone passenger yang tadi desain konsepnya dia koaksial, jadi kita menggunakan motor kontra rotation aksial motor, yang dimana motor yang atas itu digenerate dengan satu power sekitar 80 sampai 100 kW, yang bawahnya otomatis tergenerate dengan motor yang atas, jadi generator motor. Terus yang kedua yang di tengah itu VTOL, vertical take off landing, dengan wingspan 6 meter dengan hybrid engine, bisa terbang sampai 700-800 km line, sekitar 7 sampai 8 jam, untuk free speed sekitar 100 sampai 130 km per hour. Dan yang sebelah kanan itu drone delivery untuk pengantar dengan payload 5 kg. Ini targetnya untuk urban area, metro area, daerah perumahan atau pemukiman, sampai kota ke kota. Jadi ada dua tipe yang kita menggunakan baterai electric vehicle, full baterai, jadi semuanya dengan menggunakan baterai untuk area yang range antara 50 km, jadi one way, jadi kalau pulang pergi itu bisa 100 km. Nah, kita ada juga yang tadi yang saya sebutkan menggunakan hybrid engine, menggunakan HEV atau hybrid engine hybrid electrical vehicle, menggunakan generator, itu bisa sampai 400 km konsepnya. Nah, ini technical certification-nya nih yang mungkin ya nanti kita akan diskusi banyak juga di sini. Jadi kita memerlukan DOE untuk design organization approval. Kita juga harus ada POA untuk production organization approval. Belum nanti harus ke aircraft operator certificate, karena setiap operator itu harus punya sertifikasinya. Dan juga maintenance organization untuk MRO, maintenance, repair, and overhaul. Gitu kita juga harus, karena kan ini mau bagaimanapun drone passenger atau multicopter atau dengan menggunakan elektrik itu berbeda dengan aviasi yang sudah ada sekarang saat ini. Dan juga kita memerlukan ada support ground support equipment-nya, peralatannya dan sebagainya, dan juga port gitu kan. Di GSA ini kan port to portnya juga akan berbeda gitu kan, tidak menggunakan existing seperti helikopter, kemungkinan kita harus port yang berbeda. Nah, ini yang lebih unik dari kita, ada seperti contoh hazardnya multiple system failure itu kita dengan solusinya dengan redundansi sistem arsitektur hardware maupun software, juga desain proses, dan di situ juga kita harus dibedakan untuk redundansinya antara 2 sampai 3 gitu kan. Jadi ada servo redundansi 2 atau 3 servo dalam satu kendali, misalkan yaw atau pitch atau roll, atau dengan throttle up atau throttle down, itu ada 2 redundansi minimum. Dan untuk kritikal seperti engine mati misalkan, nah itu kita ada auto switch dari antara engine generator, karena kan kita menggunakan 2, antara ada generator, engine generator, dan baterai. Jadi baterai ini bisa mengcover sekitar 10 menit sampai 15 menit untuk emergency case, landing darurat, itu kita bisa menggunakan langsung ke baterai jika engine itu mati, jadi lebih safety. Dan beberapa lainnya seperti motor kita taruh di atas, itu akan lebih safety kepada passenger ataupun ground support, karena kalau di bawah itu akan lebih membahayakan jika dia ada motor failure lah, misalkan motornya controllernya ada bermasalah, tiba-tiba dia berputar dalam keadaan diam atau keadaan lagi charging, nah itu akan lebih berbahaya jika ada di bawah. Makanya kita taruh di atas untuk multirotornya.
juga tidak ada resiko terhadap rotor ground yang di bawah terhadap propeller. Terus yang lainnya seperti baterai juga kita nggak ditaruh di bawah, kita taruh baterai itu ada di belakang atau di atas, ada yang di atas, ada yang di belakang dari bolseknya. Jadi nggak ditaruh di lantai dasar seperti mobil-mobil elektrik ya, mobil-mobil elektrik vehicle itu kebanyakan kan di bawah. Nah, terus keduanya untuk vision lidar kita menggunakan AI untuk vision maupun lidar sensor untuk decision required landing ya, landing darurat jika ada keadaan emergensi. Ini saya kasih contoh beberapa. Ada dari jadi visual navigation seperti ini jika ada dalam kondisi GPS mati gitu kan, atau GPS HDOP atau kekurangan sinyal, jadi kita navigasi menggunakan visual. Jadi si visual ini bisa membedakan dan mengetahui position dari drone itu di mana gitu kan, dengan menggunakan artificial intelligence atau menggunakan machine learning. Dan juga dia berfungsi untuk detect and avoid, seperti misalkan ada drone lain atau ada pesawat lain, ada burung misalkan, nah itu yang harus kita hindari dari terjadinya kecelakaan dalam penerbangan. Dan juga bisa lebih jauh lah untuk ininya. Kecepatan kan kita harus hitung kecepatan 100 km per jam, berarti dengan jarak 20 meter udah bisa kita menghindar. Juga kita bisa mengklasifikasikan mana pepohonan, building, untuk emergency landing site. Jadi si drone itu kalau dalam keadaan kondisi dia emergensi, misalkan propellernya mati atau motornya mati satu, itu kan, atau mati dua, itu kita harus landing darurat di mana si drone ini bisa secara otomatis mencari di mana lokasi teraman untuk landing gitu kan. Karena dengan tanpa pilot itu akan lebih kompleks. Jadi harus membedakan, dia bisa membedakan antara mana wiring atau ada sutet atau ada building, pepohonan, areanya flat atau tidak gitu kan. Dia harus bisa secara otomatis untuk melakukan landing darurat seperti itu. Seperti ini, wire detection untuk landing. Dia take off, landing, dia bisa memperkirakan di mana sih, berapa jarak sih dengan pohon, berapa jarak dengan bangunan lain atau infrastruktur, itu air atau bukan. Jadi jangan sampai kita landing di air kan, ya otomatis landing darurat di air. Nah, kebanyakan yang seperti ini mungkin yang kurang didalami oleh manufacturing, karena kenyataannya drone ataupun unmanned aerial vehicle saat ini harus lebih berteknologi daripada zaman lalu ya. Nah, terus tingkat kebisingan nih. Nah, ini yang di mana-mana dipertanyakan tingkat kebisingannya, karena kan helikopter nggak boleh kurang dari 500 meter atau 600 meter di atas above ground level, karena itu ada kebisingan. Di mana kebisingan ini kan harus sangat diperhatikan jika kita menggunakan drone passenger. Jangan sampai terlalu bising karena terlalu dekat dengan kerumunan atau bangunan lain atau perumahan. Jadi kita bisa bandingkan di sini jika pesawat Boeing 747-400 itu dalam 2 mile itu sekitar 100 dB gitu kan. Nah, terus kalau kita cuci tangan pun itu ada noise-nya sekitar 45 dB, orang berbicara sekitar 50-60 dB, dan kita desain untuk 65 sampai 76 dB untuk multirotor ini. Dan seperti ini kalau misalkan ini. Ini jika menggunakan Mavic ya. Nah, jika di reduce seperti itu. Jadi kita sudah paling paling nggak terdengar lah untuk terbangnya gitu kan. Untuk jarak sekitar 100 meter, 200 meter itu nggak terlalu terdengar. Seperti itu mungkin Pak Asya. Ya. Dari saya. Oke, terima kasih Pak Tendi. Ya. Menarik nih, menarik. Dari Pak Asro udah, Pak Tendi udah.
Nah, sebelum lebih dalam lagi nih dari teman-teman nih, ada yang mau nanya atau mau diskusi, boleh kedua-duanya, boleh ke Pak Asro atau ke Pak Tendi. Monggo, teman-teman. Nih, saya ngintip-ngintip dulu nih. Ada Mas Rake nih, Mas Rake dari Semarang nih. Mas Rake. Tapi kelihatan ya tadi itunya, presentasinya ada ya? Kelihatan. Saya agak telat tadi, bener. Kayaknya di Ben Hill lagi agak nge-lag. Terus, Oh, baru diakuisisi kali First Medianya sama oh, Excel, iya jadi benar. transisi gitu kan. Rian nih, Rian. Rian, Tuh, Pak Ketua, ada yang Pak angkat Ketua, tangan. Pak Ketua. Iya nih, Pak Ketua nih, angkat tangan nih. Prof, Angkat tangannya, Tendi, angkat tangan nanya ya. selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saya penasaran aja nih. Tadi Pak Asro sama Pak Tendi udah cerita terkait progress so far gitu kan. Nah, saya penasaran sama what's next-nya, Pak. Khususnya dalam konteks drone passenger ini. Gitu. Tadi Pak Tendi udah menyebutkan semua approval yang diperlukan gitu kan. Nah, itu what's next gitu. Apakah next-nya DOE, kemudian POE dan kawan-kawannya, terus TC dan kawan-kawan atau apa, Pak? Gitu. Termasuk time frame dan milestone-nya, Pak. Kalau boleh di-share nih ke teman-teman di sini. Gimana Pak? Terakhir bisa diulang, agak kecil suaranya. Oh, sorry. Intinya ini Pak, what's next-nya Pak? Saya penasaran ya, Pak Tendi. Mungkin bisa di-share Pak. Ya, kalau Pak bagi Asro juga dari Frost. Kalau bagi saya sih next-nya itu kita mendekati dulu yang ada. Jadi kan sumber daya manusianya dulu yang akan kita siapkan, karena tanpa sumber daya SDM-nya ini kita nggak bisa apa-apa ke depan. Untuk MRO terpenting kan, MRO-nya untuk maintenance, repair, overhaul. Nah, paling itu aja, makanya saya siapkan dari platform Dronebox ini untuk menyiapkan orang-orangnya yang akan lebih paham terhadap regulasi, maintenance, repair, dan overhaul, yang dimana nanti motornya akan kita standarisasi dan lain-lain. Itu mungkin kalian. Oke, dari Pak Tendi itu, Rian. Terus dari Pak Asro gimana? What's next-nya? Ini ada Rian, Mas Rian nanya. Dari Jadi Frog, kalau dari Pak Asro sendiri gimana? Iya, itu gini Pak. Sebenarnya kita yang paling ini ya, concern sebenarnya gimana nanti sertifikasi itu atau aturan-aturan yang harus dikomplai itu bisa kita penuhi ya. Jadi next-nya itu kita ingin ngikutin apa ya, plotnya atau alurnya dari DKKPU, karena namanya pesawat ini kan kalau nggak certified memang ya kita akan kesulitan ya untuk mengoperasikannya. Jadi yang pertama itu soal sertifikasi, kita ingin nyiapkan sebaik-baiknya. Yang kedua, terutama ini Pak, karena inti dari drone itu kan flight control-nya ya. Jadi kami sekarang ingin fokus membangun flight control sendiri yang cocok lah ya, atau pas dengan kebutuhan drone passenger yang pilotnya sekitar 400 itu ya. Jadi dua itu sih sementara ini, karena kalau yang lain seperti engine, baterai, kita berharap nanti semakin banyak industri yang memproduksi baterai yang lebih panjang durasinya atau engine yang lebih efisien ya, dengan konsumsi sedikit tapi dia juga bisa dapat trust yang sama itu. Jadi mungkin ke sana Pak Rian ke depannya. Berarti Pak, kalau misalkan saya ambil sudut pandang sebagai orang yang excited untuk nyobain deh jadi passenger di drone passengernya Frogs maupun Dronebox gitu, itu berarti berapa tahun lagi dari sekarang gitu Pak? Ini saya sebenarnya agak lumayan terinfluence dari YouTube terakhir yang saya tonton. Kebetulan dari Veritasium, kalau teman-teman di sini ada yang ngikutin, itu lagi bahas soal ini automatic car, driverless car-nya Waymo.
gitu. Dan di situ menarik sih approach-nya si Waymo ini. Kan Waymo kan emang awalnya kan part of Google ya, kemudian saya kurang tahu secara bisnis apakah spin-off atau gimana, pokoknya ya mereka udah dari 3-4 tahun yang lalu tuh udah running gitu kan, dan kejaran runningnya bukan komersial, tapi kejaran runningnya adalah hanya untuk membuktikan bahwa sistem yang mereka punya ini reliable dan bisa diterima oleh pasar gitu kan. Soalnya kan kalau kita bicara driverless car, concern utamanya sekarang adalah ketidakpercayaan market gitu kan. Ini masa iya sih kita puluhan tahun naik mobil tuh harus ada sopirnya, tiba-tiba ada mobil yang nggak ada sopirnya gitu kan, kira bingung gitu kan. Dan itu nggak hanya di market, tapi termasuk juga di government gitu kan, di regulator. Ini gimana regulasi yang kita punya sementara ini, ya mobil itu ada supirnya gitu kan, kalau mobil nggak ada supirnya gimana? Nah akhirnya langkah yang diambil sama Waymo ini adalah ya udahlah, daripada orang-orang ini bertanya-tanya terus, ya udah kita setup aja yang mungkin agak nyambung dengan bahasan sebelumnya terkait sandbox gitu kan. Tujuan sandbox itu kan intinya ya udah dicobain aja teknologinya, mungkin belum komersial, tapi kita collecting flight hours gitu kan. Kalau si Waymo ini dia collecting miles, dan per video itu keluar, itu mereka klaim mereka udah jalankan 5 juta miles. 5 juta miles ini tuh 5 juta mil ini tuh benar-benar driverless gitu. Dan mereka masih nargetin sampai paling nggak 20 juta mil, baru setelah 20 juta mil mereka akan nyaman ketika mereka ngobrol dengan regulator ataupun ngobrol dengan market gitu. Nah kan ya kalau orang-orang, saya ngeliatnya sih terutama US sama Europe kali ya, itu kan pendekatan gitu kan, kalau misalnya ada teknologi baru untuk menghilangkan keraguan di market ataupun regulator, ya udah dicobain aja dulu gitu. Kalau misalnya hancur gitu kan. Nah terus yang menarik juga di akhir video tersebut, ditanya ke Waymo, kalau dari Waymo sendiri kira-kira ngeliatnya gimana driverless car ini akan fully accessible buat teman-teman di US lah, pertanyaannya pada saat itu, dan dia klaim paling cepat 5 tahun lagi gitu. Nah itu driverless car tuh, yang kalau menurut saya sebenarnya secara teknologi udah lumayan matang, bahkan di Cina kan udah di beberapa provinsi kan memang sudah hal yang lumrah gitu kan. Nah kalau drone passenger ini gimana bapak-bapak nih? Kalau dari sisi kita lihat ke depan lah gitu ya. Jadi intinya kan safety ya Pak Rian. Jadi sambil diskusi aja. Kita kan intinya kan safety. Mau di darat, udara ataupun laut itu safety. Jadi makanya yang saya desain itu 4 penumpang, karena satu tetap pilot gitu kan. Itu harus ada tetap pilot. Nggak boleh tanpa pilot gitu kan, karena mau bagaimanapun kita dengan adanya pilot masih kita takut-takut naik pesawat atau helikopter kan. Kalau apalagi dengan tanpa pilot nanti malah bingung orang-orang kan. Nah itu yang intinya kita tetap menggunakan pilot. Jadi ada 3 penumpang dan 1 pilot. Terus keduanya untuk sistem, nah ini yang paling penting, karena kan kita terbang nggak seperti helikopter ya, dengan noise-nya aja burung udah pada pergi lah gitu kan, dengan sekian dB, dengan sekian jarak itu dia udah pada menghindar. Nah dengan multicopter ini dengan ya sedikit noise-nya, nah itu yang harus kita perhatikan, justru kita yang harus menghindari burung dengan prediksi burung itu arahnya kemana, dan kita akan menghindar kemana, dan juga objek-objek lain seperti obstacle. Nah juga di darat juga yang seperti Waymo itu, mungkin yang dia terapkan di negaranya itu bisa terjadi karena mereka sudah berkendara secara penuh tanggung jawab gitu, orang-orang yang lain gitu kan. Yang pertanyaannya kan yang lainnya penuh tanggung jawab nggak berkendaranya gitu kan, tetap di jalurnya atau enggak gitu kan, ya itu harus diprediksi. Nah kalau dibawa ke kita, nah apalagi ke Bekasi, ya udah selesai itu. Itu yang mungkin harus diperhatikan ya. Jadi ya safety lah, semua ke arahnya safety, apalagi di udara itu dari safety system maupun dari mainframe dan lain-lain, motor, engine itu harus sangat diperhatikan. Jadi kita nggak boleh lepas dari itu. Mungkin ya drone semacam volocopter aja sekarang, volocopter dengan drone passenger 2 passenger itu dia sudah mempunyai type certificate, udah bisa terbang, tapi tidak bisa beroperasi. Untuk beroperasi itu tidak bisa. Kalau terbang mah udah bisa. Ehang pun udah bisa, dia punya dari sertifikat dari China. Nah, cuman pertanyaannya marketnya di mana gitu kan. Nah, terus koridornya seperti apa gitu kan, terbangnya kemana gitu kan. Nah, itu schedule, unschedule seperti apa gitu kan, portnya seperti apa, ground handle-nya siapa gitu. Nah, itu yang sangat penting buat kita. Mungkin ya, makanya saya selalu bilang, kita SDM-nya dulu kita siapkan supaya apapun yang duluan, karena ya kita nggak menutup kemungkinan
seperti kendaraan bermobil kan. Dulu kan zamannya Kijang itu kan masuk ke Indonesia kalau nggak salah ya, itu kan artinya itu kerjasama Indonesia-Jepang, Kijang gitu. Nah, hasilnya apa? Malah kita kan cuma assembler aja kan di sini sampai sekarang. Bukan kita yang full production atau desain dari awal. Mungkin konsep bisa gitu kan, ada beberapa seperti Fortuner atau apa desain dari Indonesia ada. Nah, cuman kan kelebihannya kebanyakannya seperti manufacturing spion, kaca atau ban atau lainnya kan itu kita nggak hanya dalam satu brand. Sama nanti halnya dengan pesawat atau helikopter ataupun drone passenger. Mungkin motornya dari mana, propellernya dari perusahaan apa. Nah, itu yang akan kita ini kan, makanya kita akan selalu siapkan SDM-nya supaya nggak ketinggalan, jangan sampai nanti drone-nya udah masuk, malah yang kerja orang luar bukan orang kita. Nah, udah satu kali kita kecolongan, dua kali kita hilang ke pekerjaan kan gitu. Iya. Gitu. Ya kita belajar lah dari mobil listriknya dulu, Dahlan Iskan dan kawan-kawan dan tadi sedikit yang saya tangkap nih nambahin nih Mas Rian nih Mas Tendi juga. Jadi yang tadi saya tangkap itu sedikit dari Rian ini tentang market ya. Jadi memang saya sempat baca-baca juga. Jadi salah satu tugas utama drone passenger ini meyakinkan market gitu bahwa ini safe gitu kan. Tadi yang Pak Tendi juga sebenarnya udah ngomong bahwa ada pilot pun naik helikopter kita serem gitu kan, ini apalagi nggak ada gitu. Tapi memang di beberapa perusahaan yang saya baca-baca diskusi dan itu saya lihat gitu ya, mereka memang salah satu salah satu tantangan mereka itu meyakinkan market dan mereka mau menggunakan, mereka mau menerima produk ini gitu. Masalah safety pasti harus, karena kan nanti masalah izin, masalah sertifikat, dan lain-lain itu kan harus masalah safety yang secara teknis yang utama. Tapi masalah trust, masalah kepercayaan market untuk memakainya ini. Tapi saya baca, saya lupa, e-hang atau apa ya, itu pernah ngerilis jurnal bahwa mereka tidak terlalu khawatir tentang itu, karena dari penelitiannya mereka, saya lupa perusahaannya apa, itu mereka menyatakan bahwa dari 100% orang yang di approach atau yang tahu tentang drone passenger ini, 50% itu bersedia. Mereka klaimnya begitu. Nanti saya coba cari lagi. Tapi kira-kira begitu. Artinya bersedia, mereka percaya gitu. Nah, cuma kan mungkin itu di luar. Itu di luar. Disurvei karyawannya sendiri kali. itu di luar ya. Yang tadi Pak Tendi bilang udah rapih belum, tetangganya udah bener belum gitu kan. Nah, nanti kita juga mesti mesti ya ini tantangan juga lah. Ya, jangan sampai drone passenger nabrak drone mapping ya. Makanya kan drone mappingnya yang harus ini dulu kan, sesuai aturan yang berlaku. Siap. Rian gimana Yan? Cukup? Ya udah ada yang angkat tangan juga nih, udah ada yang nanya juga di chat. Enggak, mungkin penasaran khususnya ini kan kebetulan Pak Asro lagi izin dulu ya. Pak Tendi. Tadi saya juga paham Pak, SDM itu penting, tapi secara time frame gimana nih? Maksudnya kalau kita fokus ke SDM dulu kan ngebangun SDM satu generasi mungkin berarti persiapannya aja 10-15 tahun gitu kan Pak. Baru kita punya SDM yang ready untuk dimanfaatkan di industri sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Ya time frame tergantung dari inilah, dari ya jadi gini, time frame itu kan tergantung dari apa yang sudah ada bisa kita kerjakan saat ini. Jadi kalau untuk passenger ini saya rasa ya lebih dari 5 tahun ke depan untuk time frame passenger ini, karena mau gimana pun ya kita udah kalah jauh lah gitu kan, orang udah punya obstacle di DEE-nya aja kita belum ada gitu kan, detect and avoid. Di US udah ada DEE untuk certified. Saat ini kan kayak Sigitech, Segetech gitu udah punya dia sertifikat TSO maupun dari FAA. Nah, di Indonesia DEE belum bisa, autopilot mungkin masih sedikit ya 1-2, itu pun belum untuk arsitektur terhadap arsitektur DO 178 dan DO 162C itu tuh terhadap arsitektur aviasi kan itu harus sangat betul-betul mengacu terhadap regulasi desain organization itu.
sampai ya jangan sampai ya kita terbang menggunakan Pixhawk gitu loh. Serem banget. Ya kan gitu. Jadi kenapa Pixhawk itu memang autopilot gitu kan. Cuman di situ dia bagaimana dia memproses gitu kan dengan CPU-nya, dengan prosesornya, dan bagaimana dia mendapatkan data dari AIMU-nya apa grade-nya, apakah berapa derajat dia punya kesalahan, dan GPS-nya punya berapa kesalahan. Sebenarnya bisa di-upgrade dengan seperti itu. Tapi daripada meng-upgrade, mending kita bikin. Jadi mungkin ya teman-teman di Jogja kan di Bandung udah bikin. Nah, itu yang perlu kita ini, dan ya mungkin wadahnya di sini di Asta ini bisa jadikan untuk satu, ya kita joint venture lah satu sama lain gitu kan, untuk menjadikan ini satu kebanggaan buat kita. Jangan sampai nanti ini saya membanggakan ini buatan saya, ya ini nggak jadi gitu. Dari A sampai Z pengennya buatan saya kan. Iya. Yan, gimana Yan? Oke Pak, saya juga setuju Pak. Dan yang terpenting kita harus siapin dari sekarang. Terus saya sepakat wadahnya Asta bisa bentuknya bisa apapun, mungkin nggak melulu harus let's say JV gitu ya, tapi paling nggak ada ekosistem yang sifatnya saling support gitu kan. Ada teman-teman yang bisa support baut, ya udah fokus di baut aja, tapi bautnya certified for drone passengers gitu kan. Jadi ekosistem ini yang coba kita bangun. Ini coba selain dari sisi orang, dari sisi bisnis, ya harapannya ya walaupun mungkin take more time gitu ya, daripada teman-teman di luar sana yang udah ready, tinggal bawa ke sini apa segala macam, tapi tetap someday harapannya sih kita bisa mampu lah untuk bikin sendiri gitu. Jadi kita harus lihat Turki lah. Turki udah sangat maju sekarang dengan UAV. Padahal dulu masih banyak kita UAV-nya kan, mapping apa masih banyak kita. Sekarang mereka yang lebih maju. Nah itu. Betul. Ya, kita harus hebat. Iya, sebenarnya tadinya Sebenarnya saya tadi mau nanya sebetulnya. Jadi kan kalau namanya drone kan ada hardware, ada software, ada satu platform lah, satu software gimana mengoperasikannya gitu. Tapi tadi udah terbahas sedikit. Tapi nggak apa-apa. Ini udah ada yang angkat tangan dari tadi nih. Ada Indra, Mas Indra. Nanti berikutnya ada pertanyaan dari chat. Tapi Mas Indra dulu deh. Sebelum Pak Alex, nanti Pak Alex ya. Berikutnya. Iya, Mas Indra. Udah lama tuh, Mas Indra. Iya, Mas Indra. Ayo, monggo, Mas. Iya, salam rekan-rekan sekalian. Sebenarnya saya lebih penasaran diskusi sama Pak Asro sih tadi. Karena sempat dibahas kalau concern-nya itu saat ini lebih ke tadi terkait engine, baterai, pokoknya lebih ke teknologinya lah gitu. Nah, sebenarnya ini masih nyambung dengan pertanyaan Rian juga sih. Kalau di dunia penerbangan kan memang kita yang lebih regulasinya tuh lebih alot gitu. Kalau saya melihatnya sebenarnya ketika kita fokus di teknologi, sedangkan teknologi elektrik itu zaman sekarang kan perkembangannya eksponensial ya. Sedangkan kalau dibandingkan dengan regulasi itu perkembangannya lambat gitu. Makanya kalau misalnya jangankan kita lihat di drone, di pesawat sipil aja sekarang teknologi avionik untuk di kokpit itu sebenarnya udah sangat maju sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang militer. Display di kokpit itu udah seharusnya bisa display full semua. Take off landing harusnya bisa benar-benar full auto. Tapi sampai saat ini kan itu nggak bisa diimplementasikan karena regulasinya merasa itu belum aman. Nah, maksud saya kalau misalnya dilihat dengan sudut pandang drone, ketika kita misalnya fokus dalam hal teknologinya dulu sekarang dan kita tidak melihat regulasinya dari start dengan regulasinya dari awal, dan dihubungkan dengan framework tadi, bisa jadi di depan pada saat pesawatnya sudah siap ditisikan, ternyata teknologi yang kita desain di awal itu sudah ketinggalan zaman gitu. Udah ada motor yang udah powernya lebih tinggi, udah ada baterai yang dayanya lebih besar gitu kan. Karena kalau ketika suatu wahana terbang dapat TC, itu kan motor dan baterai seperti itu udah nggak bisa dirubah-rubah lagi, harus keluar TC baru lagi. Nah, jadi itu sih yang saya tanyakan, kenapa regulasi itu tidak menjadi concern dari awal, karena sebenarnya ketika kita menjadikan regulasi sebagai concern dari awal, otomatis framework itu juga atau timeline itu akan jadi lebih jelas gitu.
kalau misalnya kita mengejar TC dengan konfigurasi ini supaya produknya itu ketika dapat TC dan diluncurkan ke pasar tidak terlihat ketinggalan zaman dengan teknologi yang ada pada saat itu, berarti harus menargetkan misalnya mendapatkan TC dalam waktu 3 tahun atau 5 tahun, kurang lebih seperti itu sih yang saya tanyakan sih Pak. Gitu. Atau mungkin Pak Tendi juga bisa bantu jawab. Ya. Nah, Pak Asro itu ada tuh. Nah, Pak Asro dengar nggak tadi Pak? Mas Indra pengalaman di PTN dulu gimana tuh? Ketinggalan nggak tuh? Sebetulnya regulasi itu memang dibuat dibuat fleksibel ya, bukan fleksibel juga, tapi dibuat common atau umum ya, sehingga dia bisa mengakomodasi perkembangan teknologi. Jadi lebih ke misalnya dia pokoknya failure misalnya buat engine fail itu harus dipastikan bisa safe landing atau bisa return to launch gitu misalnya. Memang dibuat seperti itu Mas Indra ya. Jadi memang dia tidak spesifik sehingga tidak membatasi juga perkembangan teknologi. Cuman ketika kami mulai membangun drone ini, waktu itu kan saya juga pinginnya di awal sudah mengconsider regulasi. Tetapi saat itu memang belum ada regulasi yang bisa kita acu. Ini pakai apa ya? Gitu. Kalau yang pesawat yang saya mengalami di PTN kan sudah jelas ya. Misalnya kita pakai VARUS 23 atau 24 atau 25 atau berapa itu, kita dari awal ketika mendesain sudah mengconsider itu batas-batasannya atau constraint-nya. Nah, jadi waktu itu kita ya kita coba aja dulu. Pokoknya secara teknologi ini bisa nggak terbang. Nah, untuk safety-nya memang jadinya baru kita consider ketika ini nanti akan membangun versi 3, karena kemarin juga setelah DKKPU melihat perkembangan teman-teman ini di drone ini, baru mereka tergerak ya untuk membuat regulasi yang pas itu. Akhirnya keluarlah yang PM34 2021. Tapi saya lihat juga kalau kita comply itu juga masih berat untuk industri drone, karena masih terlalu mahal dan terlalu lama ya untuk bisa memenuhi. Jadi memang kalau menurut saya sih Mas Indra, jadi regulasi itu sejauh ini saya melihat tidak begitu membuat perkembangan teknologi jadi terbatasi sih, enggak sih. Karena dibuat lebih umum. Itu sih Mas Indra. Iya Pak. Sebenarnya kalau misalnya untuk dalam hal teknologi yang boleh digunakan mungkin masih umum Pak. Cuman kalau saya melihatnya dalam regulasi safety gitu, misalnya yang paling dasar pesawat yang boleh beroperasi di daerah di control airspace itu harus sudah ada TC misalnya. Nah dengan itu, kalau misalnya melihat itu kan, kalau dengan Frox 282 aja, dan tadi misalnya ada plan untuk mengganti motor yang lebih kuat gitu misalnya. Nah, apakah Frox 282 ini ada ditargetkan untuk TC Pak dalam timeline tertentu gitu? Jangan sampai kan kita misalnya Frox melakukan update terus, otomatis kan proses TC kan tidak membolehkan, pastikan kalau motornya konfigurasinya masih berubah gitu kan. Gitu sih Pak. Iya. Betul. Memang kalau lihat dari proses TC itu berarti kita kalau misalnya mengupgrade teknologi harus ada misalnya minor ini ya, ada minor change gitu kan, atau major change, itu kita terpaksa harus di cek lagi itu ya, compliance of compliance-nya udah sesuai lagi apa enggak. Ya juga sih Mas, itu kalau ngikutin TC, jadi kita nanti akan bolak-balik untuk mengajukan changes. Konsekuensinya jadi gitu ya. Iya, kalau untuk 282 memang kita sih pinginnya kalau lihat roadmap-nya kan sama mungkin seperti Pak Tendi tadi ya. Kita coba untuk
apply DOA dulu. Kalau DOA udah dapat, nanti masuk ke TC. Kalau TC udah bisa, nanti masuk ke production certification dan seterusnya. Idealnya seperti itu. Kemarin juga dari Lapan itu dia malah meminta supaya Frog nggak usah mikir DOA, biar Lapan aja yang menyediakan medianya, mereka yang akan mengajukan DOA, lalu nanti kita bisa menggunakan Lapan, sehingga kita lebih fokus ke riset dan produksinya. Tapi kalau sisi memang mau nggak mau sih, kita harus ke sana kalau mau diizinkan bisa beroperasi. Iya, Pak. Jadi sebenarnya pertanyaan saya masih nyambung dengan pertanyaan Mas Rian tadi, Pak, terkait timeline untuk kedua passenger drone ini gitu. Karena memang kita sendiri juga dari user sangat menunggu-nunggu sebenarnya gitu. Jadi jangan sampai kita ternyata bersama gitu masih bingung gitu karena dalam hal teknologi kan semua eksponensial gitu, motor jadi lebih besar gitu semua, baterai jadi lebih besar semua. Tapi ya regulasinya ini semuanya mengharuskan untuk bisa beroperasi di kontrol airspace harus TC dulu. Nah itu supaya menjadi concern kita semua aja. Mungkin itu aja Mas Asya, bisa dilanjut. Pak Alex mungkin bisa lebih seru nih. Pak Alex biasanya seru nih nanti. Pak Alex tenang. Pak Alex simpen dulu. Terima kasih Pak Asro. Ya, sama-sama Mas. Ya, kalau Mas Dendi ada tambahan nggak? Ya, jadi apa yang ditanyakan Indra tadi itu ya sebetulnya bukan pertanyaan, sebetulnya itu Mas Indra itu ke Pak Asro ini kasih tahu sebetulnya kan, kenapa nggak bikin airframe, motor dan lain-lain itu ngikutin dulu dari desain organization-nya gitu kan. Nah, kenapa bikin itu dulu tapi ngikutin secara misalkan desain dari autopilot-nya gitu kan, untuk ngikutin arsitektur software-nya, terus di hardware-nya gitu kan. Nanti kan hardware kita harus tes kekuatan, misalkan untuk kekuatan beban berapa gitu kan, kekuatan di suhu berapa gitu kan, temperatur juga. Untuk autopilot juga kita kan harus tes berapa G-force yang harus kita tes gitu kan, jangan sampai dia dalam keadaan 2G dalam kecepatan sekian, dia kemiringan sekian, terus autopilot atau ada cabling yang tercabut atau apa, itu kan jadi masalah utama. Jadi sebetulnya itu mau ngasih tahu aja, Mas Indra kan lebih pengalaman di beta. Oke. Ya, makasih kalau gitu Mas Indra dikasih tahu, diingatkan. Enggak, harusnya Mas Indra bantu kita. Yuk, ini autopilotnya dari saya. Tapi emang kata kuncinya kolaborasi sih ya. Iya, betul. Soalnya yang saya dengar juga ini dari info yang valid juga nih, udah salah satu drone passenger yang nyampe ke Jakarta malah gitu ya. Udah beli, udah kontrak dan segala macam dan sedang mengajukan izin. Saya nggak bisa nyebutin siapa, tapi ini buat saya kayak apa ya? Wah, ini mesti lebih cepat lagi nih teman-teman semua nih kan. Gitu. Gitu, oke. Indra udah, sebentar Pak Alex. Tadi ada Mas Rake nih, Inairo. Mas Rake di chat nanya, mohon izin bertanya, untuk flight test dalam fase prototype drone di atas 25 kilo, sampai saat ini apakah ada kesulitan dalam perizinan dengan otoritas di masing-masing? Dan apa yang harus dipenuhi untuk perizinannya? Terima kasih. Monggo, dari Pak Asro dulu deh. Ya, ini masalahnya. Masalahnya dulu pernah ini ya minta tolong saya untuk dibantu soal perizinan. Ya, ini kalau 25 kilo memang ini masalahnya ya. BKPO sendiri kalau soal izin operasional kan mereka yang ada itu hanya untuk 25 kilo bawah ya. Yang harus di bawah 125 meter, atau meter ya. Nah, kalau yang 25 kilo ke atas kayaknya kita harus ngikutin PM34 ini Mas Rake. Jadi belum pelajari ya apa saja yang harus dipenuhi, kemudian gimana fase-fase perizinannya,
Dan saya lihat kalau sekarang itu BKPU baru concern ke registrasi drone ya, lewat Sidopi itu ya. Ya. Kalau ini yang untuk perizinan, saya belum bisa menjawab ya, Mas. Ya. Mas Asya tuh ini yang jagonya perizinan. Apa itu? Waduh. Jadi kalau perizinan untuk eksperimental atau test flight itu boleh, tapi satu itu kan ada asuransinya ya. Ya. Nah, asuransi harus mengcover sekitar minimum 100.000 USD. Itu asuransinya cover. Terus keduanya nanti kan minta notem dan lain-lain dari Lanut ataupun dari bandara terdekat itu kan. Nah itu nggak ada masalah sih kalau untuk eksperimental ya, karena kalau terbang ya jangan di area ini, makanya harus diperhatikan di mana akan ngetesnya, jangan misalnya radiusnya berapa, turning berapa jarak gitu kan untuk perkiraan turningnya. Jadi misalkan untuk turning di atas 500 meter berarti kita harus sedia area itu yang bukan area penduduk atau di luar area pemukiman, itu minimum sekitar 10 km atau 5 km gitu kan. Di luar itu di dalam situ harus clear. Kebanyakan kan pada tes kan di sana tuh di Pangandaran, kalau nggak di Garut, Pamengpeuk, karena ya ke arah laut gitu kan, nggak ada efek atau impact yang akan jadi masalah besar gitu. Jadi kalau ini nggak ada masalah untuk tes ya, test flight itu boleh. Oke, saya tambahin sedikit deh. Kalau saya lihat dari kayak teman-teman di Frogs nyoba di Gading ya, di Jogja, terus beberapa teman juga udah ada beberapa yang nyoba, termasuk yang delivery juga udah ada yang nyoba. Itu memang benar tadi yang Pak Tendi bilang bahwa sebenarnya regulator kita nggak rumit-rumit amat kok gitu ya. Mereka juga justru malah memberikan jalan kepada industri-industri lokal sebetulnya untuk berkembang. Jadi ajuin aja gitu, seperti Pak Tendi bilang, jadi ya ada ke DKPPU, kemudian nanti di refer ke Airnav, pasti kan dilihat masalah traffic, dilihat masalah lokasi dan lain-lain, kemudian ngurus notam segala macam. Tapi eksperimental emang sejauh ini sih yang saya lihat didukung kok gitu, jadi nggak rumit-rumit amat ya. Cuman memang ada administrasi dan data-data yang kita perlu provide supaya meyakinkan regulator bahwa ini akan safe gitu. Gitu Pak Tendi paling ya? Ya, safe dan bertanggung jawab. Siap, itu benar banget. Oke, Mas Rake udah cukup ya? Kayaknya Mas Rake juga udah ini, dia nerbangin yang itu, yang sama pasti udah Pak Tendi. Pasti udah. Maksudnya masyarakat nongol nih. Oke, kalau gitu saya geser Pak Alex. Nah, ini biasanya seru nih kalau udah Pak Alex nih. Pak Alex, monggo Pak Alex. Ya, waduh, selamat sore. Luar biasa nih, suatu forum yang diinisiasi oleh tim Asta, Mas Asa, Mas Dede, dan semuanya. Memang selalu menarik nih, karena beberapa hampir setahun kurang ini ke belakang saya dimintai beberapa wawancara mengenai ini. Cukup macam-macam yang baik dari Tech Asia lah, ada KR dan sebagainya. Tadi Mas Dendi ngomong mengenai Turki, itu di-exclude Mas, karena Turki itu part of NATO, jadi mereka itu tempat buangannya hal-hal yang nggak bisa dibuat di Eropa Barat, ya dibuang ke Turki semua Mas. Jadi itu sama dengan Albania punya pabrik marijuana terbesar di Eropa. Kenapa nggak ditutup? Ya karena dia bukan part of Europe, tapi istilahnya malah dijagain Europe. Atau Switzerland, tempat cuci duit paling besar di Eropa, kok nggak ditutup gitu kan? Jadi memang Turki punya competitive advantages sebagai negara NATO yang belum masuk dari EU. Jadi ya memang itu semua disupport sama European country yang lainnya, Mas. Jadi kita sebetulnya kalau itu bisa untuk ASEAN, katakanlah Singapura nggak mau lakukan penelitian-penelitian yang aneh-aneh, yang berbahaya dan sebagainya, mereka bisa lempar di Indonesia sebetulnya. Itu sebetulnya menarik kalau kita bisa tarik itu. Makanya salah satu konsep sandbox itu seperti itu di kita. Karena Singapura tetap takut, Mas. Kalau misalnya dia lempar ke kita lebih hebat, kita sikat Singapura kan, gitu loh. Jadi memang geopolitik tetap berperanan dalam hal ini.
untuk misalnya, jadi kalau mengenai penerbangan sih, kalau saya nggak khawatir lah ada Asta, nanti tinggal Mas Asa aja nggak mau terbangin besok juga kita harus terbang nih kayaknya Mas Asa. Siap. Jadi saya nggak terlalu khawatir karena untuk secara teknologi saya udah keliling-keliling lumayan di awal. Jawa Timur, Jawa Tengah, jagoan-jagoannya luar biasa kok gitulah. Bila Mas Tendi terakhir itu kita punyalah Jawa soal itu. Dan pengalaman saya dengan Mas Dede waktu dipanggil pertama kali oleh DKPPU berapa 12 orang ya, lawan kita mungkin berempat waktu itu, cukup friendly kok. Jadi mereka juga buka-bukaan, oh ini yang mau masuk, ini yang mau masuk kita tahan, ini masuk saya blacklist, ini jadi banyak informasi yang sebetulnya menarik dari mereka. Cuma ya itu tergantung kita lagi, karena mereka juga nge-push kita. Dan mereka tentunya kan rotasi juga, personnya juga. Dan itu tadi adanya disposisi dari langit istilahnya Mas Alfada. Jadi kalau ada disposisi dari langit itu kita gimana? Orang yang langsung Pak Jokowi misalnya nyuruh itu drone dari sini dari negara mana untuk masuk, terus gimana kita? Gitu kan? Jadi kita harus juga menghadap Pak Jokowi gitu. Mas Azza mungkin inisiasi atau nggak ada siapa yang lainnya gitu kan. Jadi itu teknologinya di situ saya rasa kita nggak jauh, nggak terlalu jauh juga. Kemudian juga yang jelas kan market kita yang luar biasa appetite-nya kalau menurut saya. Yang mereka semua at the end juga akan ke kita kok, kayak Volocopter. Di Jerman saya pernah dulu waktu di EU saya bikin plan untuk membawa balon udara Zeppelin itu sebagai kargo. Jadi Anda bayangkan karena kita penuh udah traffic untuk kereta api di Eropa, maka kita akan angkat dengan balon Led Zeppelin. Wah itu berat Mas. Padahal dana kampanyenya gede banget dari Jerman untuk mengconvince negara-negara Eropa yang masih 15 waktu itu. Karena ruang udara mereka Belgia aja bisa nyetop Jerman. Dia bilang, sorry, nggak boleh kamu lewat Belgia yang kecil begitu. Nah, maksud saya ini kebetulan diuntungkan dengan Indonesia yang ruang udaranya kan besar dan hanya satu jurisdiksi gitu loh. Bayangkan kalau Indonesia udah ada 3 provinsi aja yang menyetop atau Timur Tengah semua punya jurisdiksi dia bisa menyetop kan kita malah lebih repot gitu. Jadi menurut saya makanya kemarin UK cukup cerdik juga kalau saya, atau entah dia memang bisa antisipasi melihat ke depan ataukah memang dia lucky dengan keluar dari Brexit sehingga dia membuat sandbox untuk kargo drone yang di daerah unsegregated gitu. Jadi sekarang dia dengan UK CA-nya kan melakukan itu pertama di dunia sehingga Volocopter semua cemplung ke situ. Jadi dia membuat sistemnya, fat report-nya, airpad-nya, bla bla dan sebagainya untuk membuat yang di ruang yang unsegregated. Nah, gimana kalau kita buat Indonesia yang segregated misalnya? Kan jadi 2 case yang berbeda tuh, unsegregated sama segregated. Yang nantinya kita bisa undang mereka untuk bisa masuk ke kita, kemudian kita lihat di ruang kaca sandbox tadi, teknologi mereka juga, mereka lihat teknologi kita dan kita melihat teknologi mereka untuk saling bisa dikolaborasikan kalau menurut saya. Kalau sebenarnya saya sedikit belajar waktu itu di awal juga saya coba membawa atau mengundang juga satu tes engineer dari Boeing ya, Airbus atau Boeing dari Swiss waktu itu untuk diskusi dengan tim Pak Asro dan kita juga. Memang dari segi envelope flight test dan sebagainya memang kita agak kurang ya, maksudnya agak secara detail prosedurnya memang SOP-nya kita kurang karena kita berangkat dari orang-orang yang passion ya kan, kreatif ya kan, sedangkan mereka memang engineer mindset-nya cukup dalam gitu. Tapi it's okay gitu istilahnya. Dengan beberapa kali pertemuan bisa aja envelope flight test itu juga ditulis lagi, tidak hanya mengacu kepada suatu black book atau blue book yang tidak bisa berubah seperti kata Asro tadi. Sehingga beberapa tes doa daripada si Volocopter pun itu mendisrupt beberapa rules di EASA sendiri gitu loh.
Jadi sebetulnya sih kalau menurut saya memang salah satu yang paling mempercepat ini adalah sandboxing, karena di situ kita juga menarik orang-orang government, investor, startup, akademi, Pak Hizar, kemudian juga apa istilahnya ekosistem Helix yang lainnya itu untuk masuk dan melihat seperti apa sih sebetulnya dunia drone di Indonesia gitu. Tadi kan pagi ada pertemuan dengan Antariksa. Antariksa aja udah belum ada apa, istilahnya Indonesia udah cukup maju di awal dengan satelit dan sebagainya, tapi kan sekarang kosong gitu. Sampai pun ada yang bertanya, kita apa sih yang udah di-develop untuk Antariksa? Akhirnya malah ada yang pinter, yaitu melakukan public relation di dalam hal Antariksa. Jadi istilahnya melakukan ya membuat kaos lah Antariksa atau mengajarkan anak kecil dan sebagainya. Jadi saya nggak terlalu khawatir dalam hal itu, walaupun memang Volocopter udah menjanjikan 2023 dengan si Rosberg akan terbang pertama kali ya, 2023. Si Rosberg udah megang itu kuncinya. Di bidang militer juga Mas Reake dan sebagainya kan juga udah luar biasa pencapaiannya kalau menurut saya, yang bisa terbang 24 jam, ada yang terbang malam, ada yang itu dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya hanya memang bagaimana tadi kunci-kuncinya dari Mas Tendi, kolaborasi yang erat dan apa istilahnya ya dan semua pihak, Mas. Karena kan ekosistem drone ini kan juga baru di kita. Walaupun sebetulnya nggak baru-baru amat kalau kita melihat IPTN-nya Pak Asro di Bandung ya. Cuma kan pembuat drone yang saya kenal di Bandung tuh udah mulai tahun dari 94 gitu kan. Dan toh itu pun mereka masih mainnya di underground semua gitu. Ini kan baru muncul ketika juga kita mulai ngobrol ke sana kemari, melihat tadinya juga saya ditutup pintunya mungkin orang lain karena ini rahasia, atau ini ada yang bilang kayak tadi Pak Tendi, ini saya, ini kamu, ini dan sebagainya kan. Tapi ternyata toh kita juga akhirnya butuh juga suatu platform platform Indonesia yang sama gitu loh misalnya. Jadi kebutuhan supplier untuk item-item drone passenger kan juga luar biasa banyaknya, SDM-nya, bagaimana kita juga mengempower anak-anak dari STTA, STTKD dan sebagainya. Mungkin itu dulu Mas Asya dari saya. Sukses nih. Kalau gitu harus Asta nih yang memulai pertama nih kalau menurut saya. Insya Allah Pak. Thank you Mas Asta. Siap. Ya, terima kasih Pak Alex. Ini lumayan seru nih kalau kita dari paparan Pak Alex nih kita buat diskusi lebih panjang. Ya, tapi kalau kita mau balik sedikit ke belakang gitu ya, yang Pak Alex sampaikan tadi, sebetulnya kan namanya manusia untuk bermimpi mobil terbang itu kan udah lama Pak, dari saya kecil malah gitu kan, udah banyak tuh, udah dari mulai kartun-kartun, film-film animasi dan lain-lain. Nah itu kan mulai tuh dari perusahaan-perusahaan penerbangan kayak misalkan dulu bukan Volocopter tahun 80-an tuh mereka kalau nggak salah Boeing udah mulai masuk gitu kan, dia mulai nyobain yang eVTOL dan lain-lain. Kemudian di tahun 2000-an itu masuk aeromobil kalau nggak salah, terus Volocopter. Terraforgia ya. Volocopter itu tahun 2010-an kalau nggak salah 2011 atau berapa itu Volocopter masuk Jerman. Malah sekarang udah Daimler juga udah masuk ke sana. Nah, kalau saya perhatiin kayak gitu-gitunya ada Lilium, ada Joby Aviation segala macam. Nah, kalau saya perhatiin kan, ini tuh banyaknya perusahaan yang memang sudah ada di aviasi, nah dia bergeser ke unmanned, gitu ya. Nah, tapi juga kalau saya perhatiin kayak misalkan model EHang yang startup awalnya dan lain-lain, itu kan berangkatnya bukan dari sana justru, dia memang dari drone-nya gitu. Nah, mungkin saya mau tadi menyambung Pak Alex gitu ya. Nah, ini dari Pak Tendi, dari Pak Asro nih. Nah, kira-kira gimana nih tentang industri di dalam? Tadi kan kita udah banyak lebar ya masalah kolaborasi lah, masalah segala macam. Nah, ini tentang dua hal tadi yang dari industri aviasi masuk ke unmanned atau mungkin memang dari startup awal itu dia udah di unmanned kemudian mau masuk ke passenger drone.
Nah, pandangan Mas Tendi ini gimana nih terhadap dua ini di Indonesia? Artinya ini sebenarnya arah saya itu adalah ya ini baiknya gimana sih untuk industri passenger drone di Indonesia? Apakah kita mesti guide nih perusahaan-perusahaan aviasi gitu kan untuk membuat passenger drone, atau ya udahlah kita start dari apa yang kita bisa dulu, kita kolaborasi bareng, mau itu dari background-nya drone sendiri atau gimana? Nah, gimana nih pandangan? Mungkin Mas Tendi dulu deh. Mas Tendi gimana? Ya, kembali lagi ya. Jadi kalau untuk drone ini yang sekarang saya masih lihat ya, mohon maaf ya, ini masih banyak aeromodeling yang di scale up gitu. Ya. Mohon maaf ya, memang kenyataannya. Ya. Nah, terus kalau kita berbanding lah seperti apa drone-drone UAV yang dari China yang masuk ke Indonesia, yang dari Eropa, itu kan dari segi autopilotnya mereka udah ada type certificate, TSO-nya, udah ada redundansinya gitu kan. Nah, dari segi pendanaan pun mereka siap gitu kan. Nah, tapi hari kemarin saya ngerasa ke-trigger ulang nih gitu kan. Ada nama perusahaannya Garuda Robotik. Dia Singapura diinjek oleh Elon Musk gitu. Ya. Jadi Elon Musk untuk nginjek dia itu nginjek dana 1 juta USD itu mungkin bagi dia kecil gitu kan. Tapi dengan menginjek ke autonomous areal itu di mana kepercayaan orang itu efeknya lebih yakin gitu loh, bahwa ke depan tuh memang di atas bukan di bawah lagi gitu kan. Jadi efeknya dari Elon Musk sendiri juga udah berbeda. Kita bisa yakin yang tadi siapa bilang ada pilotnya, yakin nggak gitu kan. Sekarang dengan Tesla aja, dengan mobil dari darat, orang-orang di US atau di Indonesia itu udah yakin karena itu buatan Elon Musk gitu kan. Nggak mungkin ada failure gitu kan, meskipun banyak yang tabrakan. Tapi di situ ada segi kepercayaan. Nah, dengan injeknya Elon Musk ke areal seperti kemarin ini di Garuda Robotik itu akan menumbuhkan kepercayaan orang-orang terhadap areal. Saya pikir volocopter juga kemarin kan mau gimana pun dia stuck, udah dapat type certificate itu stuck dia, nggak jalan karena mau beroperasi buat apa, dari building to building, ekonomiknya seperti apa gitu kan, berapa keuntungannya. Makanya saya pikir karena kan kembali lagi ke dananya kan, pendanaannya, karena untuk sesuatu yang untuk certified itu seperti servo aja ya. Servo itu kalau yang redundansi gitu kan ada redundansinya dan itu memang ada sertifikat dari ISO maupun ASTM ataupun dari TSO, itu harganya itu nggak murah. Satu servo itu harganya sekitar 150 jutaan itu satu servo dengan trust sekitar 50 sampai 100 kg gitu dengan torsinya. Itu bukan yang murah gitu. Nah, kalau yang di kita sekarang kan kebanyakan scale up gitu kan. Scale up dari aeromodeling gitu kan. Ada yang menggunakan Futaba, Hi-Tech, KST dan lain-lain lah gitu kan, yang harganya juga lumayan, ada yang 10 juta, 15 juta, ada yang 20 juta. Tapi belum sebanding dengan yang certified gitu. Nah, itu mungkin nanti ya kita harus kolaborasi di situ, karena kita kalau mau assembler sesuatu yang udah jadi, udah tercertified, itu kan harganya mahal, nggak murah gitu. Jadi untuk autopilot pun jangan sampai menggunakan menggunakan yang redundansi, tetapi implementasinya kurang gitu. Misalkan kita menggunakan autopilot dari micropilot atau dari Piccolo atau dan lain sebagainya yang ada redundansinya dan harganya cukup mahal ya, di atas 100 juta. Nah, itu implementasinya kemana gitu kan? Apakah dia harus kita sambungkan terhadap sensor-sensor lain, karena kan geologikal atau topografikal di Indonesia itu cukup berbeda dengan negara lain, saya pikir gitu kan. Karena untuk obstacle pun juga bisa dibilang susah. Ya, terakhir kan ada teman-teman kan di Papua ya. Nah, itu agak susah juga karena terbang di Papua juga berbeda sekali, karena satu GPS di sana juga nggak terlalu baik,
positioningnya. Terus keduanya kan cuaca juga ekstrim, jadi saat ini cerah, 1 jam kemudian bisa hujan lebat gitu kan. Nah itu yang harus sangat diperhatikan ketika kita membuat sesuatu prototype atau eksperimental aircraft. Nah, yang saya lihat justru di sini yang akan lebih kita bisa diunggulkan adalah untuk delivery atau kargo pesawat tanpa awak atau remote pilot aircraft itu di bandara perintis, antar bandara perintis yang saya lihat ya, untuk marketnya ke depan. Karena saat ini kalau kita mau hitung B2B-nya, bisnis to bisnisnya, menggunakan pesawat berawak seperti karavan gitu kan. Yang saya hitung itu kalau tanpa, karena kan tiap tahun itu disubsidi sekitar 2,5 miliar itu satu rute gitu kan, untuk kargo maupun penumpang. Nah itu jika kita menggunakan itu dengan unmanned, kita nggak usah ada subsidi, malah kita untung gitu, sekitar 5-8 miliar per tahun untuk satu rute. Di situ udah kelihatan marketnya gitu kan, dan kita akan menunjukkan untuk pemerataan ekonomi seluruh Indonesia, karena sekitar 200 lebih yang aktif itu sekitar 188 bandara perintis di Indonesia ini, ada yang seminggu cuma 2 kali, ada 3 kali, malah yang nggak ada sekarang gitu kan. Nah, saya pikir akan lebih ke situ, karena kalau untuk drone passenger atau drone antar multicopter ini kan kita harus membuat sesuatu port lagi gitu kan, landasannya lagi gitu kan, maintenance orangnya, ground handlernya di bawah, itu akan sangat panjang gitu kan. Nggak semudah ini, curug pun belum ada gitu kan untuk sertifikasi orangnya atau akademinya kan belum ada gitu kan. Nah ini yang harus kita ini kan, makanya saya selalu bilang SDM-nya dulu lah gitu kan, yang kita kuatkan gitu. Jangan sampai nanti yang dari volocopter masuk di Indonesia, si Ehang itu juga udah masuk lewat si Rudi Salim dan kawan-kawan gitu kan, akhirnya kita udah nggak bisa kita produksi sendiri untuk drone-nya, SDM pun harus datangin dari luar kan, kasihan gitu. Makanya ya tolong dibantu aja, nanti Pak Alex kan ada di Asta gitu kan, Pak Astro di Asta, kita bareng-bareng selama di Asta ini gitu kan. Kan masing-masing, belum kan masing-masing ini punya saya nih gitu kan, saya yang terbangin dari A sampai Z. Ntar motornya kan bisa dari Emrax gitu kan, atau dari Siemens atau dari Magniax. Nah itu kan banyak motor yang bagus-bagus, torsinya gede-gede, ada pendinginnya. Itu kan harus diperhatikan, motor kalau makin gede kilowattnya kan nggak mungkin kalau dia tanpa pendingin kan, tanpa cooler. Itu harus ada pendinginnya. Ada pendinginnya udah banyak lah di luar itu, motor-motor yang udah udah bisa dipakai. Ya. Oke. Sekarang udah jam 5:20, tapi kita masih punya waktu 10 menit. Nah, sebelum berakhir nih, Pak Asro, gimana Pak Asro? Industri di Indonesia nih untuk passenger drone ini gitu kan, dengan background ada yang perusahaan dari, kalau di luar ya, perusahaan dari aviasi masuk ke unmanned, ada yang perusahaan dari drone terus dia scale up jadi ke atas, yang mungkin ada juga dari teman-teman yang tadi Mas Tendi bilang dari aeromodeling di scale up, tapi Mas Tendi mohon izin itu biasanya tahun 80-an tuh biasanya tuh. Dulu-dulu iya, tapi sekarang enggak Mas Tendi, banyak startup-startup yang memang base-nya dia bukan aeromodeler, tapi kalau tahun 80-an iya. Dan sampai sekarang masih ada yang eksis. Selama itu pakai Pixel itu tetap aeromodeling. Kelasnya kelas Iya betul lah. Kelas hobi ya. Gimana Pak Asro? Ya kalau saya sebenarnya ini Pak Mas ya, berharap banget sih PTD itu mau convert itu, mau beralih juga atau mau mikirin juga bikin drone passenger, karena setelah saya menjalankan startup ini memang berat ya, kalau dari awal kita bikin industri unmanned, apalagi kalau unmanned ya, kalau misalnya elektrik aja dulu itu mungkin masuk akal ya, jadi ada pilotnya tapi electrical, jadi memang kita pakai engine dengan tenaga baterai, tapi ada pilotnya, itu masih masuk akal. Tapi kalau
memang benar sih kata Mas Tendi itu. Kalau untuk kargo mungkin karena lebih low risk ya, karena nggak bawa orang itu mungkin masih bisa juga. Karena di pesawat konvensional aja kan untuk pilot juga ini Mbak, ada kategori-kategori ya, ada Cat 1, Cat 2, Cat 3 gitu kan. Sampai yang auto throttle itu kan juga requirement-nya juga ketat. Jadi landasannya juga harus support gitu kan. Jadi nggak cuman ngasih grace slope sama ADS gitu, tapi juga harus lengkap. Nah, jadi kalau menurut saya alangkah baiknya kalau industri kita yang kita sudah punya industri pesawat terbang mau ikut-ikutan gitu ya, bangun drone passenger. Itu lebih seru tuh sih. Nah, kalau dari pengalaman di IPTN gimana Pak? Maksudnya gimana nih menarik perusahaan-perusahaan aviasi untuk mau ikutan atau at least bareng lah kolaborasi sama kita-kita gitu? Sebetulnya saya sekarang udah agak lama ya nggak ketemu dengan ini. Mereka tuh kan dari dulu memang concern ke pesawat militer ya. Saya belum tahu apakah mereka punya visi untuk masuk ke drone passenger. Saya pernah waktu itu coba hubungi PTDI untuk join di produksinya. Tapi mereka karena BUMN jadi untuk menerima perusahaan startup atau swasta itu bentuk kolaborasinya mereka agak susah gitu loh. Soalnya mereka nggak bisa hanya menerima orderan. Kalau mereka misalnya diproduksi di PTN, berarti itu harus jadi miliknya PTN, harus mereka yang menjual, harus punya haknya juga punya PTN gitu. Jadi belum bisa ketemu sih waktu itu. Oke, berarti memang ada beberapa poin yang selain kolaborasi tadi, terus SDM, tadi Mas Tendi selalu nekanin masalah SDM, ini ada juga masalah mungkin birokrasi kali ya, atau yang Pak Alex bilang geopolitik kalau bersama yang di luar negerinya. Tapi untuk di Indonesia paling itu ya, masalah regulasi, birokrasi, kemudian kolaborasi juga di antara teman-teman yang udah ada develop di passenger drone ini. Tapi menarik juga sih Pak, artinya saya pernah ngobrol sama Kapten Medi waktu itu, ya saya tanya, Cap, harapannya apa nih dengan Asta? Untuk waktu itu kita bahas passenger drone memang. Ya kalau bisa, ya tadi siapa yang bilang, Rian ya kalau nggak salah, ya dia bilang ya saya dari Kemenhub melihatnya ini udah kayak industri pesawat beneran gitu. Jadi mau itu dari bikin wing-nya, airframe-nya, bautnya gitu kan, nah kayak gitu-gitu mesti certified semua gitu kan. Saya pikir, waduh ini gimana gitu kan ngebangun, tapi pada waktu itu saya berpikir, wah ini berat juga nih. Jadi memang waktu itu tahun 2018 Asta awal-awal diinitiate sama siapa namanya, Pustek Bang 8 tuh, Pak Gun. Ya. Pak Gun. Nah itu, jadi sebetulnya Pak Gun tuh dulu bilang, coba pada kumpul deh gitu. Kita lihat siapa yang bisa bikin mungkin baut yang bisa certified yang sesuai kebutuhan, misalkan messenger drone, kargo atau apapun itu. Kemudian ada yang bikin apanya ke apanya. Jadi industri ini bisa berkumpul terus bisa hidup di situ. Jadi memang dulu awalnya 2018 seperti itu sih. Asta itu nongolnya gitu ya. Memang perkembangannya kan karena baru di akhir-akhir inilah kita mulai bergerak lagi gitu, agak cepat gitu. Gitu. Tapi Mas kan 8 udah bersedia jadi inkubator aviasi. Jadi sebetulnya sih itu udah lumayan lah. Kalau kan kita juga sempat minta pendanaan juga waktu itu melalui pemerintah. Memang kan karena ristek sekarang berubah, tukar-menukar dan sebagainya, kita mungkin harus riset lagi. Tapi mereka udah saya mengikuti itu mulai proposalnya, berapa nilainya, yang diefek kemana untuk kargo drone waktu itu melalui 8 sebagai lead konsorsiumnya. Jadi walaupun itu agak aneh karena kan kalau di Eropa Amerika kan Boeing atau si Leonardo atau si Airbus yang jadi inkubatornya kan. Jadi sebenarnya PTDI supaya dia nggak ribet dengan dia punya aturan dan sebagainya, mestinya buat aja inkubator space di sana gitu loh.
Tapi kan akhirnya memang itu juga enggak gitu kan. Makanya sekarang diambil 8 sih sebetulnya. Kalau menurut saya itu udah langkah bagus karena Pak Gunawan cukup open ya kan. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan situasi itu sih, dan itu baru sebetulnya. Saya ingin sedikit tambah itu yang mengenai ya siapa yang menggunakan. Kalau menurut generasi milenials itu udah nggak mengenal website, nggak mengenal e-business, Mas Asa. Jadi dia langsung lompat ke digital kan, digital tech savvy lah. Jadi pasti mereka yang pakai Pak Mas Asa. Karena Anda bayangin aja, saya nggak nyaman lu naik Gojek awalnya ngendong di belakang gitu, takut banget saya. Yang nyupir biasanya kan motor kan saya naikin sendiri. Iya. Ya lama-kelamaan lihat-lihat, wah yang anak-anak mudanya berani juga, kenapa saya nggak coba gitu kan. Akhirnya keenakan. Iya, karena ini kan millennials punya gaya gitu. Jadi kalau menurut saya kalau itu udah ada, mau dipakai, siapa mau naik bayar sekian, pasti milenialnya oke, saya naik kok. Gitu. Karena mereka udah nggak connect lagi dengan histori yang kronologi di belakang, Mas Asa. Betul. Jadi it's okay. Nah, untuk pertanyaan Anda mengenai siapa memulai siapa, kenapa si Elon Musk masuk, itu karena ya startup emerging market tuh cuma baru 4% yang masuk ke dunia, Mas. 65% startup itu masih di monopoli Amerika sama Eropa, develop country. Sisanya tuh Middle East, area sama Latin Amerika gitu loh. Jadi Indonesia, semuanya Asia ini cuma 4%, Mas. Bayangin potensi yang bisa digarap. Jadi makanya saya sih sebenarnya harapkan kayak Mas Tendi atau Mas Rian, Inaero dan sebagainya, atau Mas Indra itu beranilah itu buat pitch deck, ngadepin investor dan sebagainya. Karena dananya itu 2,2 triliun, dry powder-nya lumayan besar gitu loh. Ya kan? Dan lagi kayak di agritech juga, orang yang startup bikin sensor akhirnya juga bikin marketplace kok gitu loh. Orang yang tadinya bikin marketplace akhirnya terpaksa dia juga bikin sensornya juga, pupuknya juga, bibitnya juga, drone-nya dia juga akhirnya buat sendiri yang tadinya mungkin minjem kita. Ya kan? Terus dia juga sampai crowdfunding-nya. Jadi mau ngambil dari sisi sensor ke marketplace, ke hilir ke hulu atau hulu ke hilir, it's normal sih Mas Asa. Dalam dunia startup. Itu aja sih, karena tetap at the end memang pertanyaan sosialnya adalah akhirnya startup juga menjadi konglomerat gitu kan. Tapi ini mungkin di luar topik sih. Thank you. Thank you. Ya Pak, jadi yang saya perhatiin sekarang emang udah zamannya platform digital itu yang di depan gitu ya. Makanya tadi di awal saya sempat bilang sebetulnya kalau PR-nya kan selain hardware software ini ada satu platform integrasi semua itu gitu kan. Tapi ya kita lihatlah. Tapi kalau dari sisi startup gitu ya, mau dari aviasi atau non aviasi ya betul juga Pak. Cuman concern saya itu sebetulnya ini Pak Alex. Concern saya adalah jangan sampai ada bukannya sampai ya, maksudnya daripada harus mengembangkan sendiri semua dari hulu ke hilir yang dimana ini jadi secara waktu itu akan lebih panjang. Kalau misalkan memang ada satu tempat gitu, ada satu wadah, oke, yang ini dia expertise-nya ada di airframe atau ini ada expertise-nya di molding apa misalnya gitu kan, atau ini jagonya di bahan apanya gitu kan. Nah itu kan akan jauh lebih enak Pak gitu loh. Maksudnya untuk nah itu tuh yang saya agak bukan gemes ya, maksudnya ini bisa nggak sih nih? Harusnya sih bisa gitu ya. Cuman cluster gimana ya, Mas, nih ya? ngumpulin ini? Cluster kan? Ya kayak gitu Pak. Clustering kayak gitu. Betul. Setuju. Aku memang kalau ini si Singapura memang lebih diuntungkan dalam hal ini. Kalau aku makanya ngeri banget ngelihat Singapura dalam hal ini karena kan semuanya kan ini hal-hal yang elektronik base, kemudian nggak memerlukan suatu manufacturing kayak chemical plant kayak Chandra Asri atau perusahaan ban gitu kan. Jadi memang bisa aja dia bisa menjadi klasternya drone, ya kita semua kesedot ke sana gitu. Kalau kita nggak menciptakan entah Bandung, Jogja, siapalah whatever ini yang punya klaster yang kuat gitu loh kalau menurut saya. Itu aja sih yang memang jadi concern. Betul. Thank you. Jadi emang concern di clustering sama, tapi di samping itu kan memang ada bisnisnya yang harus dapur masing-masing hidup betul gitu kan. Cuman ya ngelihatnya kayak aduh gemes banget ini sebetulnya bisa nih, cuman ya emang belum ketemu aja sih.
Gitu. Nah, nih sebelum ditutup, Pak Tendi, Pak Asro, ada ini pesan-pesan atau mungkin yang ingin disampaikan untuk teman-teman Asta, untuk yang nonton ini nanti, rekaman ini nanti, gimana nih, Pak Asro dulu? Ya, makasih Mas Asa. Ini nggak terasa ya sudah setengah 6. Iya, udah Oke, setengah 6. menarik ini. Memang kalau saya sendiri ya berpesan mari kita bareng-bareng sih kalau bisa untuk membangun ini. Ini menarik dan dengan tipikal negara seperti kita ini kepulauan, ini kebutuhannya ini benar-benar relevan sih ya. Jadi dan kita sudah mulai sebagian, Mas Tendi juga sudah mulai, kami sudah mulai, beberapa teman sudah mulai. Kalau ini luar biasa ada Asta, kalau bisa Asta nanti bisa jadi jembatan Mas Asa untuk misalnya ke PTDI atau kemana. Kalau misalnya ini bisa terwujud, kita sadari nggak bisa sendiri-sendiri sih, harus bareng-bareng. Mungkin dengan kolaborasi itu kita bisa segera mewujudkan betul passenger, karena memang kita sebenarnya perlu tuh untuk kebutuhan negara kita ini. Itu Mas dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Asro. Pak Tendi? Ya, closing statement ya. Ya. Ya terima kasih sebelumnya. Ya intinya kita jangan kecil hati lah untuk berkarya, untuk berkarya di bidang unmanned, itu di darat, udara, maupun laut. Dan jika kita nggak mulai sekarang, itu kita nggak akan pernah mulai. Jadi kita harus perlu istilahnya ya wadah lah, pemersatu lah gitu. Kan kalau di politik ada pemersatu bangsanya. Ini bangsa drone ini kan ada pemersatu. Asta ini harus jadi pemersatu untuk semuanya. Ya, nanti yang namanya ego pasti ada. Nama ego pengen kaya sendiri pasti ada. Tapi ya dengan kita bersatu ini kayak menghadapi virus corona lah. Ya. Kita sesama itu saling bantu, saling bersatu, itu pasti akan terwujud gitu. Kalau kita ego masing-masing ya selamat tinggal aja gitu kan. Selama ini ya pasti jadi importir gitu kan. Ya. Dipikir kita harus saling membantu lah. Mudah-mudahan di Asta ini di asosiasi ini bisa saling membantu satu sama lain, antara yang punya keahlian A, B, C gitu kan, bisa jadi satu. Jadi nanti funding pun ya Pak Alex bisa bantu lah untuk pitch deck-nya lah. Karena waktu itu pernah saya masuk ke salah satu investor. Dia yang pertama didatangi oleh Aerodyne dulu. Dia istrinya dulu anaknya Perdana Menteri sebelum Mahathir itu. Nah, dia didatangin Aerodyne, dan Aerodyne itu ya maaf waktu itu hanya pitch deck untuk menaikkan nama aja gitu kan, branding aja gitu kan, nggak ada B2B-nya, P2P-nya itu nggak ada. Makanya saya datang ke investor yang sama, malah yang saya diterima, karena itu tadi kita harus belajar kalau kita mau untuk investor itu akan tertarik dengan sesuatu yang kita miliki, itu keahlian kita atau produk kita harus berbeda dari yang lain. Konsep kita harus benar-benar B2B secara short term, medium term, dan long term itu ada. Kan yang ditanya tadi Pak Srian tuh, kita kapan gitu kan bisa terrealisasi ya. Kita harus berbicara dulu roadmap-nya gitu kan, secara short term-nya gimana, jangka pendeknya gimana, jangka menengahnya gimana, jangka panjangnya seperti apa.
Nah, drone passenger ini sebetulnya masuk ke jangka panjang gitu kan. Nah, jangka menengahnya di mana gitu kan? Di drone kargo tadi, UAV kargo tadi. Di jangka pendeknya di mana? Itu di platform tadi, siapkan orang-orang SDM-nya gitu kan. SDM-nya untuk mengetahui betul-betul mengetahui knowledge 12 knowledge itu gitu kan, apa namanya? 12 untuk pengetahuan untuk apa? Untuk penerbangan dari mulai desain, mainframe dan lain sebagainya. Juga dia bisa mengimplementasikan dan mengikuti regulasi gitu. Intinya itu ya kita harus ngikutin regulasi lah, karena regulasi itu yang terbaik lah buat kita gitu. Yang terbaik untuk kita bisa aman untuk terbang dan bertanggung jawab. Mungkin itu logo yang lain ya, slogan yang lain, tapi saya pindahin dikit lah gitu. Tapi benar harus tanggung jawab. Nggak apa-apa, slogannya kita temenan kok. Sama yang itu kita temenan kok. Siap. Teman baik malah. Ya. Nah, gitu Alex ya. Bantu aja nanti tanya. Ya, dana banyak kok, dana banyak, tenang aja. Oh, nanti tinggal nunggu ketuanya banyak. Ini, ketuanya gimana ini? Dari kemarin gue belum lihat juga nih. Tuh, nah nongol. Oh, di sini kita agendain pitching day aja Pak, gimana? Nah, pitching day itu, pitching day saya ikut. Soalnya ini Pak terkait pendanaan juga. Saya tadi tertarik sama ini, sorry ya, jadi motong sedikit. Tertarik dengan statementnya Pak Tendi terkait gimana Elon Musk masuk ke Garuda Robotics itu kan. Jadi maksudnya di sini ada peranan reputasi seseorang terhadap satu bisnis gitu nggak sih? Kalau misalkan Elon Musk yang masuk, otomatis orang ngelihat itu punya future gitu kan. Kayaknya kita juga perlu tuh Pak di sini harus ada satu reputable investor yang akhirnya masuk gitu ya, ke siapa lah terserah. Yang penting tersiar informasinya sehingga orang ngelihat, oh iya si ini aja masuk nih ke drone, berarti industri drone punya future nih, sehingga akhirnya investor lain juga tertarik gitu. Nah, sebenarnya ada salah satu yang saya rasa lumayan tertarik dan industri drone itu, yaitu si Zaki Bukalapak. Karena beberapa kali juga mungkin udah beberapa kali ngobrol dengan teman-teman di Bandung gitu. Kayaknya bisa kita arrange nih ke depannya. Khusus lah gitu topiknya terkait funding gitu. Soalnya saya rasa mau kita bicara regulasi apa segala macam bla bla bla, funding tetap jadi faktor yang penting gitu kan. Kita nggak bisa lepas dari situ gitu. Jadi memang yang penting kan untuk sekarang sharing passion dan sharing persentual, yaitu sharing passion tapi juga sharing sahamnya Mas Rian. Sebetulnya kan kita di sini kan udah ada contoh lah, Anda juga pernah diinvest, Pak Asro juga pernah diinvest ya kan. Sebetulnya ada hal itu. Cuma memang ya sorry to say ya, bukan ini cuma diskusi antara investor aja sih. Kalau misalnya CEO-nya tiba-tiba orang dari luar, lebih menarik misalnya kan, kayak si Garuda itu orang India yang datang ke Singapura karena Singapurnya punya attraction kan terhadap founder-founder dari luar ya kan, semacam ya istilahnya jadi kota innovator lah atau ekosistem gitu kan. Jadi memang yang oleh Mas Tendi itu benar. Kita juga khawatir nanti kalau Singapura jadi kota ekosistemnya drone, wah semua orang drone ngabur ke Singapura nih, talent drain ke sana. Apalagi kalau Singapura lebih gila, dia buat satu EU Space atau ASEAN Space sama. Waduh, mampus lah. Ya kan, kalau EU aja bisa disamakan space-nya 27 negara, masa ASEAN yang cuma 10 negara aja nggak bisa? Yang deg-degan Teradrone, yang deg-degan. Kagak lah. Udah deg-dak. Nah, maksudnya istilahnya aman. Nggak ada, dalam artian kan harus itu, kita memang gimana trik-trik kita untuk tetap istilahnya empower kita dulu lah, istilahnya jangan jadi kita malah dapat gelintiran duitnya dari Singapura gitu kan istilahnya. Ya, terima kasih Mas. Ya. Oke, terima kasih. Seperti nih. Next itu ya soal funding ya Pak.
Kenapa ya? DM aja, Bukan DM. nanti. Kita DM harus aja langsung. pitch day. Iya nih pitch day kayaknya lucu nih pitch day. Bukan lucu, menarik nih, seru nih. Seru. Belum pernah ada yang arrange soalnya. Jadi kayaknya Belum. bisa Tapi jadi. ini kebetulan dari Rian nih, Yan, kalau ada pitch day saya jadi peserta aja ya, jangan jadi host. Oh iya, ya saya juga. Nggak nyantol ya, nggak invest ya masa saya. Jadi yang handle siapa sebenarnya? Cuma MC doang. Pada mau jadi peserta semua. Saya udah mohon izin dulu sama ketuanya nih, saya nggak mau jadi host, saya mau jadi peserta kalau pitch day. Ya, Oke. musiknya yang harus kayak yang cakep-cakep tuh, kayak tadi yang Antariksa, si An Kamaro, bagus juga tuh Antariksa. jadi MC. Ya. Iya, Antariksa. Ya, kan dia Antariksa beda kan sama drone. Ya udah dia jadi MC aja lah. Ya boleh, bisa kita undang beliau. Nanti gue tarik juga bisa tuh. Sip. Oke. Sip. Ya wes, ini udah jam 5.42. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Terima kasih buat Pak Tendi, Pak Asro yang udah sharing banyak. Terus Pak Alex yang udah ikutan sharing juga, Rian, Indra tadi yang nanya, Mas Rake, dan yang lain-lain. Ya, bisa disimpulkan bahwa industri ini sebetulnya masih terbuka untuk passenger drone. Tadi yang Mas Tendi sampaikan bahwa jangka panjangnya gitu ya untuk industri passenger ini masih sangat terbuka. Begitu juga dari Pak Asro juga menyampaikan bahwa ini masih sangat masih sangat seksi lah kalau saya bilang gitu ya. Artinya masih banyak bisa menumbuhkan industri-industri lokal di mana bisa bersatu semua, kita berkolaborasi untuk persiapan nih jangka panjang ini. Jadi dari sekarang kita bisa mulai gitu ya. Nah, terus SDM juga kita persiapkan tadi yang sama Pak Tendi sampaikan, SDM juga perlu, kemudian funding tadi udah kesebut juga, dari Pak Alex juga menyatakan bahwa sebenarnya dananya banyak kok, gitu kan, dananya banyak, tinggal gimana nih narik itu ke dalam, gitu ya, sampai ini bisa kita gunakan sama-sama untuk mengembangkan passenger drone ini. Terus ada Mas Rian juga tadi bilang, gimana nih kalau kita bikin pitch deck gitu kan, pitch day gitu kan, nah oke juga gitu. Jadi kita lihatlah nanti perkembangan di gimana. Nah, sebelum saya tutup, jadi Asta memang hadir untuk mencoba untuk mengakomodir itu. Kita memang di setahun terakhir ini kita mencoba lebih cepat lagi untuk membantu teman-teman ini semua. Dan kami juga udah membuat beberapa tim juga, ada tim riset sendiri, ada yang kita sedang memetakan industri Indonesia seperti apa, ini sedang berjalan gitu ya. Kemudian ada teman-teman yang lagi ngumpulin untuk yang community, artinya kita kan juga tidak melulu melihat perusahaan ya, kan yang tadi Mas Randy bilang bahwa ada nih aero modeler yang scale up gitu. Nah ini kita juga pengen nih mereka ikutan gitu, artinya kita tidak menutup kemungkinan mungkin dari perusahaan-perusahaan yang udah eksis sekarang itu perlu resource seperti itu gitu kan, untuk perlu ilmu-ilmu atau perlu SDM seperti mereka ini. Nah itu kita coba bangun ekosistem tersebut gitu. Jadi ada bagiannya lagi yang ngurusin community gitu. Nah ya mudah-mudahan hasil kerja Asta nantinya saat ini ketua hariannya Rian gitu ya, ini mudah-mudahan bisa membuat satu wadah bersama untuk kita menyambung dari teman-teman bisnis ke regulator, kemudian ke investor gitu ya, dan lain-lain. Itu insya Allah kita akan coba mengarah ke sana. Oke, akhirnya sudah sore. Terima kasih sekali lagi Pak Asro, Pak Tendi, berbagi ilmunya. Ya, semoga Pak Asro, Pak Tendi, dan teman-teman semua tetap sehat di pandemi seperti ini. Kita masih ada beberapa porsi lagi berikutnya, schedule udah kita ada udah ada jadwalnya, tinggal nanti kita post lagi berikutnya. Oke, dari saya itu dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.